Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang baru melahirkan 2 bulan ya, pada bulan Agustus gitu. Nah, dia itu pada saat awalnya punya rencana untuk operasi sedot lemak. Pembicaraan dengan suaminya waktu itu adalah pada bulan Februari tahun 2024 di Korea, sehingga mereka sedang searching rumah sakit dan dokter yang akan kompeten untuk operasi sedot lemak tersebut, check up rutin ke dokter kandungan gitu. Jadi pada tanggal 5 Oktober sebetulnya Nani bertemu dengan dokter kandungan yang bernama Dr. Diana Muria gitu. Dr. Diana ini pada saat Nani menyampaikan rencana untuk melakukan operasi sedot lemak itu sudah menyarankan bahwa minimal harus ada tenggang waktu 6 bulan begitu. Itu dilakukan pada saat check up ke dokter kehamilan Nani. Tanggal 6 Oktober korban Nani ini kan pergi konsul ke 2 klinik, yaitu ke Lips Clinic dan ke The Clinic. Nah, persoalan adalah di The Clinic Nani bertemu dengan seorang dokter yang memberikan jaminan bahwa si dokter tersebut mampu untuk melakukan operasi sedot lemak meskipun korban Nani baru melahirkan dalam tenggang waktu 2 bulan gitu. Jadi pada saat konsul itu si dokter memperlihatkan perangkat tablet, diperlihatkan seperti begini pasien yang sedang operasi sedot lemak itu hanya dibius lokal dan pasien masih bisa bermain handphone gitu. Itu yang menarik perhatian korban Nani untuk melakukan operasi sedot lemak. Konsultasi tersebut korban Nani merencanakan pelaksanaan operasi sedot lemak itu pada tanggal 6 atau 7 November 2023 gitu. Nah, dalam perkembangan selanjutnya ternyata kan sebetulnya ada ditawarkan juga satu jenis operasi lain, yaitu apa yang dinamakan dengan operasi gastrik balon. Nah, gastrik balon ini sempat ditawarkan kepada korban Nani untuk dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober. Tetapi karena untuk melaksanakan operasi gastrik balon tersebut diperlukan korban Nani harus meminum obat, sehingga korban Nani mempertimbangkan ulang membatalkan operasi gastrik balon tersebut. Nah, karena operasi gastrik balon yang seharga 120 juta tersebut di cancel, nah kemudian pihak The Clinic memajukan jadwal untuk operasi sedot lemak tadi yang tadinya tanggal 6 atau 7 November ke tanggal 21 atau 24 November. Nah, Oktober yang terkonfirmasi pembicaraan antara Nani dengan suami itu kan adalah tindakan untuk operasi sedot lemak di 3 titik dengan biaya sebesar 200 juta dan jangka waktu pelaksanaan operasinya adalah 2 jam. Jadi sehingga ketika Nani pamit hendak pergi ke The Clinic pada jam 13.30 itu si suami James ini sedang makan siang tanpa istilahnya dia punya firasat apapun terkait dengan pelaksanaan operasi tersebut. Sedot lemak yang gagal, aku kan nggak bilang semuanya gagal, ada yang gagal dan bisa merenggut nyawa, itu kan ngeri. Jadi coba dipikir-pikir lagi kayak gitu. Dan jangan sampai itu membahayakan ya, untuk diri sendiri kan keselamatan lebih penting dong daripada penampilan. Intinya dia yakin ini akan berjalan dengan lancar, tapi alangkah sedihnya ternyata adik saya malah berpulang. Jadi itu yang shock oleh keluarga juga ya. Iya, dia baru pertama kali melakukan operasi bedah plastik itu. Jadi memang saya pun mungkin kita juga awam sekali dengan prosedur ini gitu kan. Jadi makanya di sini saya pesan saya juga selain untuk pasien gitu kan. Jadi sebagai dokter apapun prosedurnya itu sangat penting sekali untuk benar-benar menjelaskan dengan jelas, melakukan prosedur sesuai pre, during dan post gitu ya jika terjadi komplikasi gitu kan. Dan juga agar jangan over promise. Ke rumah sakit adalah suami korban Nani yang bernama James.
Pada saat James tiba di rumah sakit pada sekitar jam 18.20, itu yang bersangkutan dihampiri oleh Dr. Danu Mandaru yang menyatakan untuk meminta agar tenang dan menunggu update situasi terakhir. Korban Nani itu dilihat kondisinya oleh suami korban Nani itu sudah mengalami pendarahan pada bagian hidung dan mata. Dan dokter rumah sakit yang bertugas jaga pada saat itu, yaitu Dr. Juvensius, menyatakan bahwa korban Nani sudah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Pihak keluarga tetap fokus pada apa yang dinamakan sebagai pertanggungjawaban pidana ya. Artinya kita dengan membuat laporan polisi ini kan kita ingin mengungkap dan mencari tahu apa penyebab daripada kematian korban yang begitu mendadak ya gitu. Apakah memang terjadi malpraktek seperti yang kita laporkan, apakah terjadi pelanggaran kode etik kedokteran, apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian maupun hal-hal lain yang masih belum kita pahami. Dr. Danu sendiri sebagai saksi terlapor itu sudah sempat memberikan keterangan BAP di pihak kepolisian. Ya, yang kita tunggu adalah bahwa yang pertama kita lagi menunggu hasil lab krim. Lab krim atas sampel organ korban Nani untuk mengetahui adanya zat ataupun kandungan obat tertentu yang residunya masih ada di sampel organ tubuh tersebut. Yang kedua, memang ada beberapa saksi yang masih hendak dimintai keterangan, seperti misalnya tim medis yang terkait dengan ambulans yang membawa ke rumah sakit, kemudian bagaimana penanganan di rumah sakit Dr. Suyoto sendiri, karena pihak rumah sakit Dr. Suyoto kan menyatakan bahwa korban Nani ini mengalami DOA ataupun death on arrival. Jadi sebelum tiba di rumah sakit itu sudah meninggal dunia. Bahwa the klinik di lokasi Jalan Cepete Utara nomor 40D ini sudah dicabut izinnya. Harapan keluarga untuk kasus ini kita harap kita bisa terus jalan gitu ya. Kita mohon bantuannya dari pihak-pihak polisian dan pihak hukum gitu agar bisa menyingkapi kebenaran yang terjadi dengan adik saya gitu kan, dan kita harap akan ada konsekuensi hukum terkait apa yang terjadi dengan adik saya, seperti itu. Semua orang punya alasan masing-masing gitu. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan kayak misalnya emang kurang banget di fisiknya dan mau dioperasi. Maksudnya kenapa kamu mengubah fisik kamu yang udah the way it is dari Tuhan gitu. Tapi buat aku ya kayak gitu, mungkin masing-masing orang ada masalah sama fisiknya dan emang harus diubah gitu. Yang bertambah 1 tahun lagi, alhamdulillah masih sehat. Mudah-mudahan aku bisa jaga kesehatan. Karena dengan kesehatan aku, emang kenapa sih yang aku concernnya apa-apa tuh kesehatan, karena cita-citaku masih banyak, anak-anakku juga masih kecil, masih banyak yang harus diperjuangkan, masih banyak yang harus diwujudkan. Mau pengen bikin ini itu gitu. Kalau nggak sehat gimana gitu. Jadi ya itu aja tuh, olahraga setidaknya seminggu 5 kali. Aku selalu videoin kok di stories aku olahraga itu untuk menyemangati ibu-ibu yang punya anak. Hey, Anda tetap bisa ABG kok. Tapi harus berusaha. Jadi apa yang kita dapat fisik, yang kita dapat umur mundur bukan umur maju, itu bukan didapat begitu aja. Itu pasti orang-orang yang kita lihat, Mbak umurnya berapa, 50, kok kayak 30 ya, aneh banget, kulitnya kenceng apa itu pasti kita coba kita telah gaya hidup dia. Pasti dia makannya jaga olahraga, benar-benar mikirin kesehatan gitu. Jadi nggak ada yang datang dari langit, memang kita harus kerja keras untuk mau apa gitu. Tidak bisa langsung menyimpulkan itu adalah sebuah malpraktek atau bukan ya. Tapi kan kalau secara awam, media atau bahkan pengacara, seringkali semua kasus yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan proses operasi, rumah sakit atau apapun, kalau nggak sesuai dengan mereka, musibah, semua langsung disebut malpraktek dulu gitu. Nah, kita harus bisa membedakan antara malpraktek atau komplikasi medis. Ini dua hal yang sangat berbeda sih. Malpraktek itu apabila nanti terbukti setelah diperiksa oleh penyidik, diperiksa oleh dinas terkait, diperiksa oleh komite medik ya. Nanti ketahuan misalnya operator melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan rujukan standar operasional gitu misalnya. Kan kita udah ada pegangan operasional itu seperti apa. Kalau nggak sesuai ya berarti itu malpraktek.
Itu harus dibuktiin dulu. Jadi saya rasa jangan terlalu buru-buru ya. Itu yang nggak ada syaratnya. Sebenarnya gini, semua pasien bisa dilakukan liposuction. Semua yang udah ada kelebihan lemak yang tidak diinginkan pada area-area tertentu itu boleh dilakukan liposuction. Tujuannya kan hanya membuang tumpukan lemak yang tidak diinginkan untuk mendapatkan bentuk atau body contouring yang dimaui. Gitu. Big is okay, atau big is beautiful. Sering kan dengar begitu kan? Gendut nggak apa-apa, yang penting sehat. Nah ini saya kasih tahu ya, tidak ada yang namanya gendut sehat. Gendut itu udah nggak sehat. Gitu. Saya nanti kegendutan nih, saya mau kurusin lagi berat badan saya. Gendut itu nggak sehat gitu. Jadi bahkan di WHO obesitas, kegemukan itu udah masuk chronic disease, masuk penyakit kronis, chronic disease. Jadi kalau Anda punya masa kegemukan, bukan berarti harus operasi juga. Operasi pun misalnya liposuction atau apapun operasinya, supaya kita nggak musibah ya. Ya satu, persiapan operasinya dengan baik, konsultasi yang detail. Dipersiapkan semuanya, cek lab, cek segala macam, jadi biar tahu kondisi pasiennya itu ada yang perlu di warning nggak gitu. Kalau misalnya pasien dengan kondisi baik, semua labnya bagus, kita kerjakan, insya Allah sih harusnya aman-aman saja. Lalu olahraga, pola makan sehat, lalu saya juga memang sudah terbiasa untuk juga tidak begadang, terus mengkonsumsi makanan yang cukup, yang baik. Saya rasa tidur maksimal, saya rasa itu penting ya gitu loh. Apalagi nggak ada orang yang di ibu kota atau di kota-kota besar dimanapun lah, sampai pelosok desa pasti punya stres kan. Betul. Dok gitu. Gimana caranya kita reduce stres itu adalah ya kita bersyukur tentunya, ya ibadah juga jangan sampai kita tinggalkan. Saya rasa dengan kita ikhlas semuanya bisa berjalan baik ya gitu. Simpel aja ya, kalau misalkan kita berupaya mengapresiasi diri kita sendiri dengan hal-hal yang mudah untuk kita lakukan. Contohnya kita bangun pagi habis ibadah, kita mandi lah ya kan, mandi habis gitu ganti baju seperti mama atau nenek-nenek saya gitu ya. Jadi jam 7 pagi itu udah keluar rumah, udah pakai gincu, terus sisiran rambut, baju rapi. Saya rasa kita seperti mengapresiasi diri kita, dan juga kita memberikan dampak positif kepada lingkungan kita. Itu nanti lama-kelamaan akan menjadi disiplin habit dan menularkan ke semua lini kerja kita gitu ya. Jadi nggak harus, maaf ya, terus jadi diva dulu terus harus baru rapi atau gimana gitu, nggak. Memang itu semua dimulai dari diri kita sendiri, sama seperti kita memiliki semangat untuk menjaga tubuh misalkan. Ya udah, saya kemana-mana kalau travel juga saya selalu bawa timbangan dok gitu ya. Jadi nggak feel guilty kalau misalkan makan banyak, ya besok bisa jogging track dimanapun kita butuhan. Jadi saya pasti maksimalin 5 kali dalam 1 minggu, baik itu latihan wushu atau hanya sekedar stretching, tapi saya pasti maksimalkan untuk olahraga. Dari dulu, bahkan di umur 20 saya cuman minta, kalau misalnya nanti saya semakin tua, semakin berumur, saya ingin menua dengan sealami-alaminya. Jadi aku berusaha untuk merawat sedini mungkin, dan apapun yang terjadi itu sebenarnya udah kodrat yang sudah Allah turunkan bagi semua orang ya. Jadi nomor 1, kita jangan takut tua, tapi lebih fokus gimana kita merawat aja. Cuma padanya itu buat aku jauh lebih nikmat. Dan yang alami itu juga nggak bisa bohong, yang alami itu pasti lebih indah. Oke, gue sebagai mantan obesitas 140 kg, gue tuh gatel aja gitu pengen ngomentari sama salah satu berita yang lagi heboh banget tentang salah satu klinik kecantikan di Jakarta Selatan yang diduga melakukan tindakan malpraktik sama salah satu perempuan. Dan gue baca-baca di artikel, perempuan ini tuh merupakan salah satu pemain film. Singkat cerita, perempuan ini tuh baru aja 2 bulan melahirkan, dan dokter kandungannya udah sempat bilang jangan melakukan tindakan liposuction atau operasi sedot lemak 6 bulan sebelum pasca melahirkan. Tapi nggak tahu kenapa perempuan ini tuh mungkin karena pengen buru-buru ramping, pengen buru-buru badannya bagus, jadi akhirnya dia nekat untuk melakukan tindakan liposuction baru 2 bulan pasca melahirkan. Dan termasuk orang yang tidak kontra ketika seseorang melakukan tindakan liposuction ataupun operasi bariatrik lah. Karena memang banyak orang yang melakukan tindakan operasi tersebut tuh karena bermasalah dengan kesehatannya mereka.
Tapi disclaimer ya, gue turun sampai 60 kg tanpa melakukan tindakan sedot lemak atau bariatrik. Intinya gue pengen menyampaikan ke kalian semuanya yang pengen melakukan program penurunan berat badan. Gue cuma pesan satu sama kalian semuanya, jangan buru-buru. Dalam melakukan program penurunan berat badan itu tuh nggak ada dalam waktu singkat. Karena gue sering bilang kita tuh lagi di dunia nyata bukan dunia sihir. Apa-apa tuh butuh proses dan perjuangan. Jadi kalau kalian pengen melakukan program penurunan berat badan tanpa operasi, saran gue lebih baik kalian tuh fokus dulu untuk pola dietnya bagaimana. Jangan dulu pikir-pikir hasil. Kita sekarang ambil analoginya aja ya, kita aja jadi gendut aja bisa butuh waktu lama. Kita nggak mungkin kan hari Senin kita badannya bagus, tiba-tiba hari Sabtu badan kita langsung obesitas 30 kg, kan nggak mungkin. Juga naiknya pasti pelan-pelan. Nah ketika kita pengen turun berat badan, kita juga harus pelan-pelan. Jangan buat kalian semuanya yang berencana pengen melakukan operasi liposuction atau bariatrik, coba perhatikan dulu kondisi tubuh kalian. Jangan terlalu buru-buru untuk memutuskan ingin melakukan tindakan atau enggak. Ya aku olahraga, karena aku gini prinsip aku ya, aku tidak mau melakukan hal apapun karena orang lain. Karena suami, karena netizen, karena anak, aku nggak mau melakukan apapun untuk orang lain. Jadi aku mau self reward ke diri aku sendiri. Gitu. Maksudnya love myself itu dengan cara merawat. Jadi kalau orang-orang bilang kan, ya kenapa sih kok artis tuh kurus sama enggak? Sebenarnya kan juga banyak yang public figure seperti aku misalnya, mungkin yang nyantai gitu, yang gak olahraga, mungkin juga banyak yang badannya lebih berisi. Kalau aku kan memang ngerasa cara aku mencintai diri aku dengan olahraga, terus berat badan ideal gitu kan. Jadi sebelum kita mencintai orang-orang sekitar kita, keluarga kita, menurut aku ya, cintai diri aku sendiri, baru akan banyak cinta buat anak-anak, buat suami ya, dengan cara kayak gini, olahraga. Kalau kalian